Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuria Patriana. Saya adalah guru SMA Negeri 3 Ponorogo, saat ini melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo dan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Bulu Sambit Ponorogo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sas. Mohon maaf pagi, mengganggu Wahyu. waktunya. Ini saya sebagai guru penggerak angkatan 9 ada tugas Bapak untuk mewawancarai pemimpin sekolah, atau kepala sekolah. Bapak selaku Kepala Sekolah SMA 3 Negeri Ponorogo, Bapak Sasmito pribadi, mohon izin untuk wawancara sebentar terkait dengan modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema ITK dan bujukan moral seperti itu. Siap, Bu Wahyu. Baik Bapak, untuk selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu merupakan dilema ITK atau bujukan moral. Jadi mungkin ada yang dilema etika atau mungkin itu bujukan moral. Oh iya. Nggih. Terima kasih Bu Wahyuria sebagai calon guru penggerak ya, mudah-mudahan dilancarkan untuk menjadi guru. Amin. Penggerak angkatan 9 ya? Angkatan 9. Angkatan 9 ya, guru penggerak yang hebat tentunya nanti. Memang benar Bu Wahyu bahwa di dalam lingkungan atau institusi di sekolah itu tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Tentunya sebagai salah satu pengelola ya di sekolah ya, dalam memanage ya sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, ini tidak lepas ya dari permasalahan-permasalahan baik itu yang permasalahan memang benar dengan benar atau mungkin ya benar dan salah, atau bisa disebut tadi dengan dilema etika atau mungkin bujukan moral ya. Itu memang teridentifikasi dari itu Bu Wahyu ya, dari bisa dari pengamatan ya, pengamatan sehari-hari, kemudian juga bisa saja muncul itu dari konfirmasi ya dari pihak lain atau pihak tertentu yang dimana itu termasuk dalam satu permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Itu nanti bisa kita analisa apakah itu termasuk dalam dilema etika atau mungkin bujukan moral tentunya berdasarkan pada situasi kondisi yang ada itu. Bu Wahyu. Baik, seperti itu nggih Bapak. Intinya dalam mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral, tetap mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap permasalahan yang muncul baik dari internal maupun eksternal. Seperti itu. Baik Bapak, jikalau suatu permasalahan itu memang suatu dilema etika, suatu permasalahan itu memang dilema etika dan yang masalah ini itu sama-sama benar. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, Bu Wahyu, ini adalah salah satu pengambilan keputusan yang paling sulit Bu Wahyu ya. Ya, dan ini sering muncul ya di lingkungan sekolah ya, karena kita pada kawasan di mana disyarat akan pendidikan dan penguatan karakter di sekolah. Kemudian kita juga ada satu proses komunikasi yang andragogi ya antara kepala sekolah dengan guru, terutama ini karena sama-sama kita sebagai guru profesional dan punya level yang sama meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda Bu Wahyu. Sehingga ini nanti ada berapa langkah-langkah atau strategi untuk bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan dilema etika. Ya, benar dengan benar, tapi kita harus mau tidak mau ya kita memang harus bisa menyelesaikan dan mengambil satu keputusan. Jadi nanti kita
didasarkan pada itu Bu Wahyu. Jadi apakah nanti itu kita berbasis pada hasil akhir atau mungkin ada pengaruh ya dengan peraturan yang ada, atau mungkin ya ada satu etika tersendiri ya, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan di antara benar dan benar itu ya. Juga biasanya ini ada satu pola juga ya, ini yang biasanya saya sarankan adalah dengan menggunakan analisa yang SWOT ya, ada kelebihan, kelemahan, ya peluang, tantangan. Ketika benar sama benar ya kita komparasikan Bu Wahyu. Jadi apakah yang keputusan yang akan kita ambil itu mempunyai tingkat kelebihan dan peluang yang lebih besar daripada adanya kelemahan dan tantangan itu. Ketika kelebihan dan peluangnya itu masih lebih besar, nanti akan yang kita ambil untuk mengambil keputusan gitu. Sangat banyak sekali ya Bapak, istilahnya permasalahan-permasalahan yang memang benar sama benar. Betul. Dan masing-masing memiliki alasan kuat. Betul. Terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu mungkin Bapak tadi juga sudah menyampaikan langkah-langkah atau prosedur yang akan diambil Bapak selama dalam pengambilan keputusan. Tadi disampaikan juga kaitannya dengan pengambilan menggunakan analisis SWOT juga, bagaimana yang baik, istilahnya yang paling baik yang bisa diambil meskipun sama-sama benar seperti itu. Betul. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif adalah tentunya yang pertama adalah kita ada itu Bu Wahyu, ada analytical thinking dan analisis yang mendalam dari permasalahan. Itu yang pertama yang memang harus dipunya oleh konsep seorang pemimpinnya dalam nanti mengambil keputusan. Kemudian yang kedua itu kita musyawarahkan ya pada tim ya, sesuai dengan situasi kondisi yang ada ya Bu Wahyu. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan secara sepihak ya, karena nanti mau tidak mau juga kita akan ini ya akan diterima ya, kita komunikasikan kepada semua pihak, sehingga keberadaan teamwork ini akan sangat penting ya dalam sebagai merepresentasi dari pengambilan keputusan nanti yang itu akan bermanfaat ya, bisa diterima oleh semua pihak. Itu kan. Berarti dalam pengambilan keputusan harus secara menyeluruh atau holistik itu tadi ya Bapak, semua elemen terlibat dalam istilahnya pengambilan keputusan setelah dilakukan analisis yang mendalam seperti itu terhadap permasalahan yang ada. Baik Bapak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan dilema etika? Iya, jadi tantangannya juga banyak sekali. Jadi ketika benar dengan benar ya, apalagi di lingkungan sekolah ini dengan karakteristik yang berbeda-beda ya, ini banyak tantangan itu yang memicu untuk kita ya untuk bisa mengambil satu keputusan yang benar-benar bijak dan bisa diterima ya. Jadi pengambilan keputusan yang sudah kita konsepkan ya, untuk bisa kita komunikasikan, bisa jadi nanti juga ada pertentangan ya, pro dan kontra ya. Saya kira itu hal yang wajar ya untuk bisa meminimalisir tantangan-tantangan yang seperti itu ya. Kita bisa adanya satu koordinasi ya, aspirasi ya yang mendalam ya, dari ada semacam komunikasi tertentu ya di teamwork atau katakanlah di tingkat waka, bagaimana untuk bisa kita komunikasikan dulu sebelum nanti kita ngambil suatu keputusan untuk bisa dikomunikasikan kepada Dewan Guru dan TU atau kepada semua pihak begitu. Baik, berarti dalam kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi, kasus atau permasalahan dilema etika yang terjadi itu memang secara persen ya Pak, dalam suatu sekolah itu memang heterogen sifatnya Betul. heterogen, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga
itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Betul. Nggih. Lalu untuk misalkan dalam permasalahan dilema etika yang terjadi itu, Bapak dalam penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama atau sebentar, atau mungkin Bapak membuat jadwal tersendiri terkait dengan penyelesaian apa yang harus dilakukan sampai mengambil yang namanya keputusan tersebut. Iya, iya, Bu Wahyu. Jadi ya bisa dikatakan semacam jadwal, tapi itu lebih kepada standar operasional ya, prosedur untuk penyelesaian dan pengambilan keputusan sebuah permasalahan. Jadi bisa kita kategorikan dua itu yang bisa segera kita respon cepat dan juga ada respon yang lambat. Ya, respon cepat itu ya pada kesempatan pertama harus kita selesaikan. Nah, cepat lambatnya itu berada pada konteks di dalam berkembangnya dampak. Kalau dampak dan sekiranya itu berkembang cepat, maka kita harus segera ya pada kesempatan pertama harus kita selesaikan dan kita konfirmasikan. Ya, kalau mungkin ada dampak yang agak lambat dengan mempunyai tingkat pengaruh ya impact-nya itu agak lambat, nanti kita bisa komunikasikan, bisa kita koordinasikan dengan pihak-pihak tertentu terkait ya sebelum nanti kita mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tentunya kasus dilema etika seperti itu? Itu memang sangat menarik untuk dilema etika, dan memang tadi saya sampaikan di awal ya Bu Wahyu ya, memang sering muncul ya terjadi di lingkungan sekolah. Jadi kita memang ada itu. Jadi selain nanti kita punya konsep ya dalam mengambil keputusan, itu ada pihak-pihak yang itu juga kita istilahnya kita untuk bisa membantu ya untuk penyelesaian ya, karena kita bekerja berdasarkan teamwork, kemudian juga mempunyai pola aspiratif yang transformasional tadi ya. Dua itu. Di mau tidak mau ya kita aspirasi kita jaring meskipun di dalam tim kecil ya, nanti untuk bisa kita menyempurnakan ya satu keputusannya nanti sebelum nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak lain secara umum. Baik Bapak, gitu. Jadi faktor-faktor yang mempermudah di sini adanya kerja tim. Betul, itu tadi ya Pak ya, dengan mungkin baik waka kurikulum, kesesuaian, sapras dan humas ya, seperti itu. Baik Bapak, yang terakhir mungkin dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dan mungkin yang bisa kami sebagai calon guru penggerak ini bisa ambil berdasarkan kaitannya dengan pengambilan keputusan dilema etika? Iya, wah ya, jadi memang kita merujuk dari penguatan profil pelajar Pancasila ya, ini memang walaupun bagaimanapun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya kita memang menuju pada kesempurnaan ya, meskipun belum sempurna yang benar-benar sempurna, demikian setidaknya kita bisa merepresentasi dari satu pengambilan keputusan yang sangat bijak ya, bisa diterima oleh umum ya, ini dengan pengambilan keputusan secara musyawarah ya. Musyawarah untuk mengambil satu mufakat ini selama ini memang benar-benar kita rasakan ya menjadi satu keputusan yang nanti benar-benar bisa representatif ya, bisa diterima oleh semua pihak. Nah, begitu Bu Wahyu. Baik, terima kasih, menarik sekali Bapak yang berkaitan dengan pengalaman Bapak selama ini, dan saya banyak mengambil pembelajaran dari diskusi hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dalam memimpin SMA 3 Ponorogo lebih maju lagi dan berkembang, istilahnya maju di kancah internasional. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Pak. Sukses ya.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Bu atau Mbak ini? Ibu, awan Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah memberi izin kepada saya untuk bisa melakukan wawancara dengan Bu Yun. Bu Yun ya, nama panggilnya Bu Yun. Bu Yun, ya. Bu Sherly Yunani nggih. Perkenalkan, saya Wahyuria Patriana, saya dari SMA 3, kebetulan saya adalah calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak ke-9. Dan hari ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti itu Ibu. Mohon maaf Ibu, saat ini bertugas di TK Dharma Wanita Bulu Sambit. TK Dharma Wanita Bulu Sambit. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Sudah sejak 2012 itu berapa Pak? 11 tahun, hampir 12. Luar biasa Ibu, pasti banyak pengalaman Insyaallah dalam memimpin dan mengambil keputusan seperti itu kan nggih. Pasti ada masalah ya Bu ya setiap nggih ngaten. Baik, langsung saja di sini pertanyaan yang pertama, banyak sekali ya Bu, mungkin Ibu menemui selama 12 tahun ini menemui berbagai macam permasalahan itu, ada yang berupa dilema etika dan ada yang berupa bujukan moral seperti itu. Untuk dilema etika kan biasanya nanti itu benar dan benar, atau untuk yang bujukan moral itu sudah tahu salah dan benar seperti itu. Nah, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut Ibu? Mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika? Kalau benar vs benar itu sebelumnya saya perlu berkomunikasi dengan beliaunya yang bersangkutan Pak. Antara berarti benar dan benar bisa juga biasanya itu kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi itu misalnya dia mau ngurus ibunya kan sakit. Misalnya ya pernah ibunya sakit. Terus dia mau kontrolnya Ibu, di rumah tidak ada orang, jadi terpaksa dia kan izin itu ya sebagai tanggung jawab anak itu benar, tetapi sebagai tanggung jawab sekolah juga benar itu coba daftar, kalau mau kontrol kan daftar ya, coba daftar yang nomornya agak belakangan, jadi kalau meninggalkan sekolah jangan yang paginya, bisa kalau TK jam 9 istirahat, itu paling tidak jam 9 silakan izin, tapi tugas tetap disiapkan, jadi saya nanti bisa melanjutkan begitu Bu. Baik, berarti terkait dengan permasalahan izin guru nggih Bu nggih. Jadi memang ini ada suatu permasalahan yang memang sebagai seorang anak dan sebagai seorang guru sama-sama benar nggih. Nah, di sini Ibu harus bertanya dulu, istilahnya berkomunikasi dulu ya kepada guru yang meninggalkan jam seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Lalu di sini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu tadi? Oh ya itu tadi saya itu perlu komunikasi dengan beliaunya untuk mengambil keputusan itu mendesak atau tidak. Kalau cuma izin keluarga seperti tadi mau kontrol Ibu, cobalah dicari nomor urut yang agak banyak, nanti kan bisa. Jangan untuk alasan izin berangkat pagi-pagi nomor urut yang lebih muda, otomatis kan dia masuknya tetap pagi, meninggalkan sekolah lebih awal itu. Jadi tolong kalau izin monggo daftar cari yang nomor lebih banyak, biasanya kan agak siang. Ya, berarti di sini komunikasi itu tadi ya Bu ya, istilahnya tetap kita menghargai kepentingan pribadi dari guru yang memang memiliki keperluan seperti itu. Nggih. Lalu
langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu gunakan untuk melakukan mengambil keputusan tersebut? Oh, dalam mengambil keputusan sebelumnya saya kan kepada teman-teman guru saya, kalau ada keperluan atau apa itu tolong untuk dibedakan antara kepentingan dinas dan pribadi itu. Jadi kalau kepentingan dinas ya harus tahu sendiri tugasnya mengajar kan. Kalau kepentingan pribadi juga harus tahu diri juga, ini kepentingan pribadi. Jadi sebelumnya memang sudah saya buat apa ya Mbak, kesepakatan kalau mau izin monggo, tapi tolong untuk dipilah-pilah antara kepentingan pribadi dan dinas. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, menurut Ibu, langkah yang paling efektif yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Atau menentukan apa yang harus dilakukan seperti apa? Karena saya sudah membuat kesepakatan, teman-teman sudah, oh Bu, besok saya izin ada acara desa, oh ya enggak apa-apa, tapi tolong dipertimbangkan kalau keluar sekolah pantese jam piro metu, karena yang jelas kita satu SD dengan masyarakat kok ya ini wis meninggalkan sekolah, itu akan jadi sorotan masyarakat. Jadi kalau izin monggo, yang penting tidak meninggalkan kewajiban di sekolah, begitu Bu. Baik, jadi berkaitan dengan langkah yang paling efektif itu disampaikan kesepakatan. Biasanya kesepakatan. dilakukan waktu kapan Bu, awal pembelajaran? Biasanya atau? bukan awal pembelajaran, awal semester ya. Kita rapat internal sambil evaluasi Mbak, kesepakatan kita yang perlu dibenahi atau dikurangi apa itu. Biasanya kan seiring dengan berjalannya zaman ya. Zamannya kan berubah, itu pasti ada masalah-masalah yang muncul, ya tidak banyak, hanya beberapa. Misalkan kan ada yang sekarang itu seperti apa ya, istilahnya wali itu geng sosialita itu kan ada ya Bu ya. Itu ya terus itu izinnya gimana ya, nanti kalau sudah pembelajaran selesai monggo. Kalau TK kan jam 10 udah pulang Mbak. Itu ya. Baik, berarti ada kesepakatan, pokoknya ada kesepakatan itu yang awal yang sudah kita sampaikan. Itu merupakan langkah yang efektif seperti itu Ibu. Lalu tantangan Ibu, tantangan. Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pasti banyak tantangan ya Bu ya. Tantangannya ada, tapi segera terselesaikan Mbak. Atau guru atau mungkin dengan kepala sekolah atau dengan wali itu kan sudah tahu saya. Oh iya. Jadi kalau misalkan saya menerapkan disiplin yang streng, mungkin malah bodong bolos. Rebu seneni yo sesuk gitu. Tapi karena sudah tahu kita ya kekeluargaan, itu enak izinnya. Tapi ya itu nomor satu, kalau mau meninggalkan izin tolong untuk pembelajaran untuk besok dipersiapkan. Di sini Ibu tetap mementingkan menekankan tanggung jawab, tanggung jawab dari guru ya, dari guru untuk memfasilitasi siswa anak-anak, tapi secara kekeluargaan juga masih dipegang bukan yang saklek seperti itu Baik, misal Ibu ada suatu permasalahan yang terjadi mungkin dengan guru, atau kan ini satu atap dengan SD Negeri Bulu. SD Negeri Bulu juga. Nah, itu bagaimana Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Itu diselesaikan secara langsung atau nunggu nanti atau mungkin masih perlu dilakukan diskusi ya. Istilahnya waktunya itu bertahap seperti itu atau bagaimana? Itu kalau saya melihat kasusnya dulu Bu, kalau secara kedinasan itu tidak serta-merta saya langsung matur ke dinas. Jadi saya musyawarah dulu, ini gimana kok begini. Kalau misalkan tidak mencapai mufakat, itu baru saya matur ke Bu
kebetulan TK ada pengawas TK-nya, Mbak. Kemudian itu kalau yang dinas ya, misalnya hari ini ada kasus ya, saya kan tidak mungkin serta-merta segera lapor ke dinas. Coba deh musyawarah dulu sebelum saya mengambil keputusan ke kantor gitu. Ya kalau misalkan bukan urusan dinas, misalkan ada konflik, insya Allah ya disegerakan, Mbak, biar tidak berlarut-larut. Jadi tergantung masalahnya dan kondisional ya Bu, istilahnya ya. Seperti itu. Jadi dalam penyelesaian seberat apa kasusnya atau permasalahannya. Baik Ibu, di sini mungkin Ibu memiliki seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin pernah Ibu alami. Oh iya, ada. Kalau itu tadi ya, kalau misalkan urusan pembelajaran kan itu kaitannya dengan dinas. Itu saya konfirmasinya dengan ibu, kebetulan perempuan Bu, ibu pengawas TK. Kalau urusannya dengan yayasan, itu saya matur ke Bu Yayasan atau ke kepala desa. Itu seperti itu. Ya. Jadi tergantung seperti apa kasusnya. Jadi ada kita lihat tokoh istilahnya yang ada. Ibu rujukannya untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir, jadi banyak sekali pengalaman dari Ibu, pembelajaran yang kami dapat hari ini setelah diskusi ini ya Bu, ternyata dalam mengambil keputusan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kekeluargaan itu tadi, memegang teguh itu tadi. Nomor satu memang kekeluargaan, Mbak. Saya jadi kepala sekolah itu 11 tahun. Saya mengajar itu sudah hampir sejak 1987, mungkin jenengan belum lahir. Belum lahir, saya 90 Ibu. Makanya dan sejak dari awal sampai sekarang saya tetap di sini. Oh gitu. Jadi ya. Alhamdulillah rasanya seperti keluarga. Oh gitu ya. Bahkan wali murid itu anak saya, anak murid didik saya. Jadi yang saya jadi kalau cucu. Jadi nomor satu memang. Jadi mungkin untuk pengalaman jenengan di sekolah yang jenjangnya lebih tinggi kan otomatis gurunya banyak. Nomor satu memang yang dijaga rukun, penuh kekeluargaan, itu saja. Jadi kenyamanan kita bekerja itu juga tergantung dengan lingkungan ya Bu. Saling menghormati kekurangan. Kalau kelebihannya enggak perlu. Kekurangannya apa? Oh misalkan Mbak ini tipenya seperti ini, kita kan bisa ambil, oh saya kalau bergaul dengan ini harus begini. Jadi jangan egonya yang ditonjolkan kalau berteman, itu saja. Umpan papan panggonan ngaten istilahnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, luar biasa Ibu, sangat menginspirasi atas pengalaman yang sudah Ibu bagikan ke kami ini tadi. Semoga nanti semakin membuat kami lebih Bu, bijaksana dalam menghadapi siswa-siswa kami. Anggap saja itu murid itu anak atau saudara itu pasti nyuaman nanti. Seperti anak-anak ini kalau saya anggap seperti anak saya, dia nyuaman sekali Bu. Enggak mau. Pokoknya kita menjalin seperti di rumah lah wis. Anak itu ya kita didik, kita bimbing, tidak hanya diajari saja. Mendidiknya itu yang sulit. Lekor mulang mana wae semua insya Allah semua bisa. Tapi kalau mendidik dengan hati itu gimana ya? Anak akan nyaman, itu saja. Dan itu akan membekas sampai nanti dewasa. Jenengan yang diceritakan mesti yang baik-baiknya saja. Baik Ibu, terima kasih luar biasa. Saya izin undur diri. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit rumiyin Ibu. Turut berdoa nih Mbak. Mudah, lancar, sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Saya akan melakukan analisis dan refleksi terkait dengan wawancara yang telah saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo dan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Bulu Sambit Ponorogo. Hal menarik yang saya peroleh dari wawancara yaitu setiap kepala sekolah memiliki cara tersendiri
dalam menyikapi permasalahan yang muncul, namun tetap berprinsip pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, kedua kepala sekolah tersebut menerapkan prinsip berpikir berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli, karena berkaitan dengan kondisi yang ada pada guru dan juga pada siswa. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, kedua kepala sekolah tersebut telah melakukan atau menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Namun 9 langkah tersebut tidak sepenuhnya digunakan dalam satu kali permasalahan, hanya muncul di bagian-bagian tertentu saja. Namun di sini ada salah satu langkah yang kebanyakan tidak diambil, yaitu pada langkah refleksi di akhir pengambilan keputusan. Jadi setelah mengambil keputusan, adakah tinjauan ulang terhadap hasil keputusan yang sudah diambil tersebut. Rencana ke depan yang akan saya lakukan setelah melakukan wawancara ini yaitu dalam mengambil keputusan menerapkan paradigma, prinsip dan langkah-langkah, namun di sini tetap harus berdasar pada pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, berpijak kepada nilai-nilai kebajikan, dan tentunya bertanggung jawab. Terima kasih, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.